Bagi sebagian kalangan khususnya pecinta syair, pecinta sastra dan kalangan sejarawan Islam, nama Jalaluddin Rumi pasti tidak asing lagi. Beliau adalah ulama besar, sufi dan juga seorang penyair. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarikat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarikat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarikat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase, atau yang sering kita sebut sebagai tarian darwis. Selama 15 tahun terakhir masa hidupnya beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Manawi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khatabi Al-Bakri. Jalaluddin Rumi, atau sering pula disebut dengan nama Rumi, adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkh, sekarang Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah, atau tanggal 30 September tahun 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar, bernama Bahauddin Walad. Sedang ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarasm. Ayah Rumi seorang cendekia yang saleh, mistikus yang berpandangan ke depan, seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun karena adanya bentrok di kerajaan maka keluarganya meninggalkan Balkh menuju Khorasan. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nisapur, tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota ini Rumi bertemu dengan Atar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi Al-Maknawi konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengeritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Melalui puisi-puisinya Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan, sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamai. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah, tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam satu puisi Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik. Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan, namun ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simbolik. Tokoh-tokoh semisal Yusuf, Musa, Yakub, Isa dan lain-lain ia tampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai marifat. Dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta ilahi. Tak ada makhluk hidup di dunia ini yang kekal, dan semuanya pasti akan kembali kepadanya. Pada tanggal 5 Jumadil akhir 672 Hijriah atau tanggal 17 Desember tahun 1273 dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke Rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desakan ingin mengantarkan kepulangannya. Malam wafatnya beliau dikenal sebagai Sebul Arus, malam penyatuan. Sampai sekarang para pengikut tarikat Maulawiyah masih memperingati tanggal itu sebagai hari wafatnya beliau. Tulisan di batu nisan Jalaluddin Ar-Rumi ketika kita mati. Jangan cari pusara kita di bumi, tetapi carilah di hati manusia. Salah satu syair Jalaluddin Rumi. Mana yang lebih berharga, kerumunan beribu orang atau kesendirian sejatimu? Kebebasan atau kuasa atas seluruh negeri? Sejenak, sendiri dalam bilikmu akan terbukti lebih berharga daripada segala hal lain yang mungkin kau terima. Oh Tuhan, telah kutemukan cinta, betapa menakjubkan, betapa hebat, betapa indahnya. Kuhaturkan puja-puji, bagi gairah yang bangkit, dan menghiasi alam semesta ini, maupun segala yang ada di dalamnya. Ketika engkau merasa bergairah, cari tahu sebabnya, itulah tamu yang takkan pernah kau salami 2 kali. Ada kalanya dengan tujuan menolong. Dia membuat kita sengsara, tapi kepiluan hati. Demi dia, membawa kebahagiaan, senyum akan datang, sesudah air mata. Siapapun yang meramalkan ini adalah hamba yang diberkati Tuhan. Dimanapun air mengalir, hidup akan makmur. Dimanapun air mata berderai, rahmat ilahi diperlihatkan. Pilihlah cinta, ya, cinta. Tanpa manisnya cinta, hidup ini adalah beban. Tentu engkau telah merasakannya. Hati yang kacau, tak dapatkan kesenangan hidup, dalam kebohongan,
air dan minyak, tak dapat menyalakan cahaya. Hanya perkataan yang benar membawa kesenangan hidup. Kebenaran adalah umpan yang sangat memikat hati. Pergilah ke pangkuan Tuhan, dan Tuhan akan memelukmu dan menciummu, dan menunjukkan bahwa Ia tidak akan membiarkanmu lari darinya. Ia akan menyimpan hatimu dalam hatinya. Siang dan malam, kesabaranku mati pada malam ketika cinta lahir. Dari anggur cinta, Tuhan menciptaku. Barang siapa menjadi mangsa cinta, mana mungkin dia menjadi mangsa sang maut. Hari perpisahan lebih panjang daripada hari kebangkitan, dan maut lebih cantik daripada derita perpisahan. Aku boleh mati, tetapi gairahku kepadamu takkan pernah mati. Telah kupalingkan hatiku dari dunia dan segala kesenangannya. Kau dan hatiku bukanlah dua wujud yang berpisah. Dan tak pernah kelopak mataku menutup di dalam lelap, kecuali kutemukan kau antara mata dan bulu mataku. Mereka tahu pasti bahwa aku sedang jatuh cinta. Tetapi mereka tak tahu siapa yang kucintai. Hatiku mencintaimu sepanjang hidupku, dan ketika aku mati, maka tulang-tulangku, kendati hancur, mencintaimu dalam debu. Hari ini aku lupa sembahyang karena cintaku yang meluap-luap, dan aku tak tahu lagi pagi atau malamkah sekarang. Karena ingatan padamu, wahai Tuhan, adalah makanan dan minumanku. Dan wajahmu, saat aku melihatnya, adalah obat penderitaanku. Aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku.